Rusia dilanda tsunami usai gempa bawah laut berkekuatan magnitudo 8,8 guncang semenanjung Kamchatka. Sementara tsunami juga melanda wilayah Jepang, imbas gempa di kawasan Rusia. Gelombang tsunami hantam Kepulauan Kuril di Rusia. Usai gempa bawah laut berkekuatan magnitudo 8,8 di semenanjung Kamchatka. Sejumlah bangunan di kota kecil Severokurilsk hancur dan menyeret sejumlah fasilitas termasuk pabrik pengelolaan ikan ke laut. Otoritas pemerintah setempat mengumumkan perintah evakuasi ribuan orang yang berada di kawasan terdampak bencana. Belum diketahui jumlah korban jiwa akibat bencana alam tersebut. Gempa disertai tsunami yang menerjang Rusia diakui sebagai yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Belum diketahui jumlah korban jiwa akibat bencana alam tersebut. Sementara itu, usai gempa magnitudo 8,8 mengguncang lepas pantai timur Rusia, Jepang terimbas tsunami. Gelombang tsunami menghantam Kanagawa dan Chiba di Jepang. Ombak putih menerjang garis pantai Hokkaido di utara serta Ibaraki di Chiba dan timur Tokyo. Imbas tsunami, masyarakat diimbau untuk pindah ke dataran tinggi. Kecelakaan beruntun antara truk pengangkut paket dan truk pengangkut biji kopi dengan dua sepeda motor terjadi di Jalan Grobogan Blora, Grobogan, Jawa Tengah. Satu pengendara sepeda motor meninggal dunia karena mengalami luka berat. Dalam rekaman video amatir warga, dua pengendara sepeda motor dievakuasi warga untuk dibawa menuju Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sujati Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Kecelakaan beruntun antara sebuah truk dan dua sepeda motor yang menghantam truk mogok di tengah jalan ini terjadi Rabu pagi di Jalan Grobogan Blora, Desa Mayahan, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan, Jawa Tengah. Kecelakaan beruntun bermula ketika truk pengangkut biji kopi mogok di tengah jalan Selasa dini hari. Hingga Rabu pagi, truk belum bisa dievakuasi dan masih menutup separuh ruas jalan. Karena minimnya penerangan di lokasi, membuat pengemudi truk pengangkut paket yang melaju dari arah barat menuju Jawa Timur tidak menyadari keberadaan truk mogok hingga menghantam bagian belakang truk yang mogok. Truk pengangkut paket kemudian hilang kendali dan menabrak sepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Saya tuh yang patah itu trouble dari semalam. Sekitar subuh tuh ada truk jember lewat, mungkin nggak ada rambu-rambu, goyanganan kesenggol truknya itu truk yang rusak. Terus dari belakang ada sepeda motor Mio ikut kesenggol goyanganan, yang depan Vario. Akibat kecelakaan, satu pengendara motor meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit dan seorang pengendara motor lainnya mengalami patah tulang. Arus lalu lintas dari arah Jawa Timur menuju Grobogan, Jawa Tengah dan sebaliknya juga mengalami kemacetan panjang. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan. Viral ASN yang juga konten kreator dipalak 3 preman. Ketiga pelaku sudah diciduk polisi, tapi mereka membantah memeras korban. Kalau misalnya kalian minta uang rokok, kalian paham. Kami minta, Pak. Jujur aja, Pak. Kalian minta 12.000 per mobil tadi. Kita langsung 12.000 kalau saya ngomong. Seorang ASN sekaligus konten kreator asal Ketapang, Kalimantan Barat emosi saat mobilnya diadang dan diminta uang 200.000 oleh 3 pria diduga preman. Kayak begini, negara ini kayak gini Pak Prabowo. Begini lah negara ini. Peristiwa itu terjadi di Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kota Wiringin Barat, Kalimantan Tengah saat ASN sedang menjemput keluarganya. Video dugaan pemalakan ini viral di media sosial hingga polisi menciduk ketiga pelaku. Para pelaku selanjutnya membuat video klarifikasi, namun tetap membantah memeras korban. Tentang video viral kemarin yang kita bertiga ini, tentang yang dituduh di teks video kita ini ada katanya dibilang kalau tidak mau dilaksir dia harus bayar 200.000. Itu tidak benar sama sekali. Tidak benar sama sekali itu. Dan kita cuma mau minta bagi karena penumpangnya lebih pakai travel kita di Kumai. Mereka soalnya Melihat video klarifikasi itu, korban pun tak terima disebut sopir travel. Korban pun meminta polisi tegas menindak para pelaku. Kami menjemput keluarga kami di sana.
Lalu kemudian kejadian ini adalah sebuah tindakan premanisme menurut saya. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan. Warga di Lumajang, Jawa Timur rela antre berjam-jam di SPBU untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite. Kelangkaan BBM diduga imbas dari tutupnya jalur utama Jember-Banyuwangi sehingga mengakibatkan keterlambatan pengiriman BBM. Antrean panjang kendaraan roda 2 maupun roda 4 terjadi di sebelah SPBU di Lumajang, Jawa Timur sejak 2 hari terakhir. Warga rela antri berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite maupun Pertamax. Kelangkaan BBM yang terjadi di Lumajang diduga imbas dari ditutupnya jalur Jember-Banyuwangi sehingga mengakibatkan keterlambatan pengiriman BBM. Selain itu, kelangkaan BBM juga terjadi akibat panik buying yang mengakibatkan antrean panjang di sejumlah SPBU. Udah jam dari sekitar jam berapa ya? Jam 8-an tadi. Sampai sekarang belum ya Pak? Belum. Panjang, ya? Nah ini ke depan ini tambah lama ini. 7 lebih lagi. Sampai sekarang hampir? Iya betul. Hampir 3 jam Mbak ya? Iya betul. Ini kenapa Mbak kok rela antri ini? Ya gimana lagi Mas, motornya nggak ada isinya BBM-nya. Diperkirakan stok BBM di wilayah Lumajang baru akan kembali normal dalam beberapa hari ke depan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Heboh, seorang pria agen pulsa menjadi korban perampokan. Usut punya usut, pelaku ternyata telah merekayasa perampokan demi uang 60 juta rupiah. Tapi udah nggak apa-apa lah. Semuanya sehat-sehat aja lah. Cepet ketemu. Tapi biasanya kayak gitu tuh cepat. Warga desa Sinunukan, Mandailing Natal, Sumatera Utara dibuat heboh pasca peristiwa perampokan yang dialami Mulyadi, seorang agen pulsa sebuah perusahaan provider. Awalnya Mulyadi mengaku telah dirampok oleh sejumlah orang yang membawa senjata tajam hingga uang hasil penjualan pulsa yang akan disetor raib dibawa pelaku. Tidak itu saja, untuk meyakinkan warga, Mulyadi juga mengaku telah ditusuk dengan pisau di bagian kaki dan tangan. Namun setelah diusut polisi, ternyata peristiwa perampokan tersebut hanya akal-akalan Mulyadi, si agen pulsa. Tujuannya agar Mulyadi tak jadi menyetorkan uang hasil penjualan pulsa kepada pihak perusahaan provider sebesar 60 juta rupiah dan uangnya untuk membayar hutang pribadi. Peristiwa tersebut dikategorikan direkayasa oleh si korban karena terlilit utang, sehingga uang yang tadi dicuri itu untuk mengelabui, kemudian untuk membayar hutang. Usai akal-akalannya ketahuan, kini Mulyadi si agen pulsa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews.